kalian praktek satu, yaitu berkaitan dengan karya seni budaya Nusantara yang harus kalian buat apresiasinya secara tertulis. Pada praktek satu, kalian telah membuat apresiasi terhadap salah satu karya seni rupa berupa batik Megamendung. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat membantu kalian untuk membuat sebuah apresiasi secara tertulis. Langkah yang pertama, bacalah terlebih dahulu konten-konten materi yang berkaitan dengan apresiasi batik Megamendung yang telah Ibu unggah di LMS Sibloni Skanika, dan simak video penjelasan yang berkaitan dengan konten-konten tersebut. Langkah yang kedua, carilah referensi tentang batik Megamendung dari berbagai sumber, bisa dari buku ataupun dari berbagai web yang berkaitan dengan batik Megamendung di internet. Langkah yang ketiga, catatlah berbagai macam data dan informasi yang bisa kalian temukan pada referensi acuan yang kalian temukan. Untuk selanjutnya, informasi dan data ini kalian cantumkan dalam apresiasi yang akan kalian buat. Mari kita ingat kembali bahwa dalam apresiasi karya seni secara tertulis itu terdiri dari 4 paragraf, yang mana masing-masing paragraf sesuai dengan namanya memiliki perbedaan pembahasan informasi di dalamnya. Yang pertama, paragraf deskripsi. Namanya saja deskripsi, berarti kita menggambarkan ya. Di sini kita menulis semua fakta visual yang bisa kita dapatkan saat kita mengobservasi atau melakukan pengamatan terhadap karya ini. Ingat ya, fakta visual. Maka jika informasi yang kalian dapatkan bukan berupa fakta, maka jangan dicantumkan di paragraf deskripsi. Yang kedua, paragraf analisis. Di sini kita menuliskan semua informasi yang berkaitan dengan karya tersebut yang kita dapatkan dari literatur. Contoh, latar belakang karya, latar belakang seniman pembuat karya tersebut, latar belakang sosiokultural di mana karya tersebut diciptakan, peristiwa yang melatar belakangi terciptanya karya tersebut, konsep karya tersebut, dan lain-lain. Yang ketiga adalah paragraf interpretasi. Di dalam paragraf interpretasi, kita menerjemahkan simbol-simbol yang ada pada karya ini. Jika karya ini berupa karya seni rupa, maka simbol-simbol yang akan kita dapatkan jelas berupa simbol-simbol visual yang biasanya akan paling mudah akan kita temui dari hasil pengamatan kita terhadap unsur-unsur pembangun yang menonjol dalam konteks ini. Berarti unsur-unsur rupa yang menonjol yang menyusun karya tersebut. Nah, kegunaan dari penerjemahan satu persatu simbol-simbol yang kita temui dalam sebuah karya adalah untuk sampai pada kesimpulan apa makna secara global karya tersebut. Atau dengan kata lain, kita mengungkapkan pesan-pesan yang ingin disampaikan seniman lewat karya itu. Yang keempat,
paragraf evaluasi atau penilaian. Di sini, jika kalian merasa belum mempunyai kapabilitas atau kemampuan untuk memberikan evaluasi tentang kekurangan atau kelebihan sebuah karya, karena seperti kita ketahui, untuk mampu membuat kesimpulan tentang keunggulan atau kelebihan maupun kekurangan sebuah karya, maka kalian harus mempunyai wawasan keilmuan yang cukup tentang karya-karya seni. Nah, jika kalian merasa kalian belum mampu melakukannya, maka kita bisa menuliskan tentang keunikan atau keistimewaan dari karya yang kita apresiasi ini jika kita bandingkan dengan karya-karya yang sejenis. Misal, jika yang kita apresiasi kali ini adalah berupa karya seni rupa batik, maka bisa kita bandingkan batik Megamendung ini dengan karya batik lainnya. Nah, demikian ya. Nah, sekarang mari kita coba untuk membuat apresiasi terhadap karya ini. Silakan kalian perhatikan baik-baik gambar karya yang ada di samping. Mari kita awali apresiasi kita dengan membuat paragraf deskripsi. Ingat, dalam paragraf deskripsi kita hanya diperbolehkan untuk menjabarkan fakta-fakta visual yang kita dapatkan dalam proses observasi kita terhadap karya seni. Berarti fakta visual ini adalah hal-hal yang kita tangkap dengan indera penglihatan kita yang ada pada karya tersebut. Nah, sekarang silahkan kalian cermati kalimat-kalimat yang terdapat di paragraf deskripsi ini. Kalimat-kalimat yang ada di sini merupakan penjabaran dari fakta visual yang kita dapatkan saat kita melihat karya batik Megamendung. Selanjutnya, mari kita buat paragraf analisis. Ingat, dalam paragraf analisis ini kita memaparkan segala macam informasi yang berkaitan dengan karya tersebut yang bisa kita dapatkan dari berbagai sumber. Salah satunya adalah dari literatur-literatur yang kita kumpulkan, baik berupa buku maupun informasi-informasi yang kita dapatkan dari website di internet. Perhatikan informasi-informasi yang tercantum dalam paragraf analisis ini. Bacalah dengan cermat. Berikutnya adalah paragraf interpretasi. Dalam paragraf interpretasi ini, kita menguak makna-makna simbolik yang ada di balik unsur-unsur pembentuk karya yang menonjol. Dalam konteks ini, karena batik Megamendung ini tergolong ke dalam jenis karya seni rupa, maka kita jabarkan makna simbolik di balik unsur-unsur rupa yang dominan terdapat dalam karya itu. Silahkan perhatikan dan cermati interpretasi dari unsur-unsur dominan yang ada dalam karya ini maupun makna filsafat atau pesan yang tersampaikan melalui karya berikut. Dalam paragraf penilaian, kita
menjelaskan kesimpulan kita akan keunikan karya yang kita apresiasi ini berdasarkan hasil observasi kita yang telah kita jabarkan pada paragraf deskripsi. Hasil analisis kita berdasarkan berbagai macam informasi yang telah kita jabarkan di paragraf analisis, dan juga berdasarkan penjabaran kita akan makna-makna simbolik yang terdapat pada karya ini. Jadi, paragraf penilaian ini kita buat dengan dasar yang jelas, bukan semata-mata ngawur atau berdasarkan rasa suka dan tidak suka. Demikianlah pembahasan kita kali ini berkaitan dengan tugas praktek apresiasi terhadap karya seni rupa berupa batik Gantung. Semoga pada praktek apresiasi berikutnya kalian telah lebih mahir lagi dalam membuat tulisan apresiasi terhadap karya seni. Sampai jumpa lagi dalam kelas virtual berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.